Hill di sisi yang berbeda dari Yandri tentunya. Bagaimana jelang pengambilan sumpah selaku Presiden Amerika Serikat, Patsy, di sana mengenai pengamanan dan kabarnya juga ada unjuk rasa yang dilakukan oleh segelintir atau sekelompok orang di sana. Patsy, silakan. Ya, memang ini sudah beberapa hari ini disiapkan ya pengamanannya, bukan hanya tembok-tembok pembatas dan barikade di sekitar lokasi pelantikan sendiri yaitu di Capitol Hill, melainkan juga di gedung-gedung pemerintah di sekitarnya karena memang diantisipasi akan banyak sekali pengunjuk rasa. Tadi disebutkan jumlah 800.000 hingga 900.000, namun tidak jelas berapa dari jumlah tersebut yang merupakan demonstran dan berapa yang memang benar-benar hadirin. Di kantor VOA sendiri ini sudah sekitar 3 hari yang lalu itu benar-benar semua tembok pembatas sudah didirikan dan ini agak berbeda dengan pengalaman pelantikan Barack Obama sebelumnya ya yang memang jauh lebih banyak masanya 1,8 juta namun tidak diantisipasi adanya demonstrasi seperti yang akan terjadi Jumat besok waktu Amerika Serikat. Jadi memang ini satu concern tersendiri bagi para aparat termasuk pihak Secret Service yang membriefing kepala security VOA yang mengatakan bahwa tahun ini sebetulnya mereka lebih khawatir pada demonstran dibandingkan pada teroris. Arif. Ya, lantas kalau boleh kita ketahui rundown dari acara inaugurasi itu sendiri seperti apa mungkin, Patsy? Ya, rundownnya sendiri sih seperti tadi yang sudah disebut oleh Yandri ya, mulai dari jam 9.30 sudah ada acara pembukaan oleh artis-artis ternama dan kemudian pengambilan sumpahnya sendiri akan dilakukan pukul 11.45 antara 11.45 sampai jam 12 tengah hari waktu Amerika Serikat atau tengah malam waktu Indonesia dan kemudian dilanjutkan dengan dilanjutkan dengan makan siang dulu di Kongres dan kemudian parade dari Kongres Capitol Hill ke Gedung Putih. Nah, biasanya parade ini dilakukan kalau tahun lalu, tahun 2009 dan 2013, itu Barack Obama hampir 4 jam lamanya karena banyak sekali turun dan kemudian berhenti, banyak sekali peserta dan sebagainya. Namun diperkirakan untuk kali ini akan jauh lebih sederhana, bahkan pihak kubu Trump sendiri sudah menyatakan maksimal 90 menit. Dan memang seperti tadi yang disampaikan, kesulitan untuk mendapatkan pihak-pihak atau organisasi-organisasi yang ingin terlibat dalam parade ini karena kita tahu Pilpres Amerika Serikat saat ini kali ini amat sangat terpolarisasi rakyat Amerika Serikat, terutama karena berbagai macam isu ya, mulai dari retorika kampanye Donald Trump sendiri yang dinilai memojokkan sejumlah minoritas termasuk perempuan, Hispanik, Muslim, dan juga berbagai skandal atau kontroversi termasuk skandal atau tuduhan campur tangan Rusia, pihak intelijen Rusia. Ini adalah kesimpulan lembaga intelijen Amerika Serikat yang menyatakan bahwa Rusia melakukan peretasan kepada email Partai Demokrat dan juga melakukan kampanye propaganda untuk menjatuhkan Hillary Clinton dan membantu Donald Trump. Berbagai hal tersebut membuat Donald Trump ini menjadi presiden yang paling tidak populer memasuki jabatannya selama 40 tahun terakhir. Sekarang ini dukungan terhadap Donald Trump dari polling ABC News One and Washington Post hanya 40% dibandingkan dengan Obama 2009 itu adalah 79%, sementara George W. Bush sebelumnya 62%. Jadi besok sepertinya diantisipasi akan sangat ramai dan akan cair ya situasinya. Kita akan lihat besok bagaimana perkembangannya. Patsy, biasanya kehadiran seorang presiden baru di tengah-tengah masyarakat itu disambut dengan gegap gempita, hati gembira, ikut bahagia begitu ya. Harapan-harapan yang luar biasa ada di masyarakat begitu. Nah, bagaimana dengan masyarakat Amerika saat ini menerima kehadiran Trump? Kita mengetahui ada cukup banyak demonstrasi, unjuk rasa, penolakan dan lain-lain. Tapi rasa ikut bangga dengan terpilihnya seorang presiden baru begitu, terasa atau tidak di tengah-tengah masyarakat Amerika ini, Patsy? Ya, tentunya kita harus tanya masyarakat Amerika yang mana ya, karena masyarakat Amerika saat ini sangat terbelah. Karena pendukung Trump sendiri tentunya merasa bahwa ini vindication atau pengakuan bagi mereka yang selama ini merasa terabaikan oleh kebijakan Barack Obama, khususnya kaum kulit putih di daerah yang bukan di kota besar, tidak makan bangku kuliah, yaitu konstituen atau para pendukung Donald Trump sendiri. Tentunya mereka merasa bahagia, mereka pun datang ke Washington DC untuk turut meramaikan pelantikan ini. Namun sebaliknya para pendukung Hillary Clinton dan mereka yang menolak kepemimpinan Donald Trump juga hadir dan juga ingin memberikan suara mereka baik besok pada saat inaugurasi maupun pada hari selanjutnya di mana dijadwalkan
serangkaian demonstrasi besar-besaran di Washington DC. Jadi kalau ditanya moodnya ya, moodnya memang berbeda dengan pengalaman saya meliput pelantikan 2009, bahkan dari tahun 2005, 2009 sampai 2013 itu agak berbeda. Jadi memang ada kebahagiaan, namun ada juga kecemasan, ketakutan, terutama terkait dengan retorika kampanyenya Trump yang banyak memojokkan minoritas, namun kita juga tidak tahu apakah retorika tersebut akan diterjemahkan menjadi kebijakan dalam pemerintahan Donald Trump. Itu harus kita lihat nanti. Jadi moodnya memang dipertanyakan ya, ada yang bahagia, ada yang tidak. Namun kalau kita lihat jajak pendapat sendiri saat ini 84% responden warga Amerika Serikat mendukung atau menerima kepemimpinan Donald Trump, menerima ya bukan mendukung. Dan dari angka tersebut, ini adalah source-nya Gallup ya, dari angka tersebut 100% pendukung Trump tentunya, sementara hanya 76% pendukung Hillary Clinton yang menerima Presiden Trump, dan masih banyak warga Amerika Serikat dalam jumlah tersebut yang menyatakan not my president, ini bukan presiden pilihan saya dan bukan presiden saya. Mengingat Patsy, singkat saja mungkin analisa dari Anda, mengingat setelah dilantik, mau tidak mau Donald Trump adalah pemimpin negara adikuasa, negara adidaya. Untuk Indonesia, bagaimana kira-kira ke depan hubungan Amerika Serikat dan Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Donald Trump? Ya, terakhir kali saya mewawancara Wakil Presiden Yusuf Kala itu adalah September 2016. Saya tanyakan hal ini kepada Wapres dan dia jawabnya siapapun Presiden Amerika Serikat, Indonesia dan Amerika Serikat akan terus menjalin hubungan yang baik. Meski demikian, Wapres JK juga menyatakan kekhawatirannya akan retorika Donald Trump semasa kampanye khususnya yang memojokkan umat Muslim. Meski demikian, kita juga tahu bahwa minggu ini Menteri Menko Urusan Maritim Luhut Panjaitan menulis suatu opini di koran Straits Times yang amat sangat positif memuji Donald Trump dan menyatakan bahwa kepemimpinan Donald Trump ini membuka kesempatan strategis bagi hubungan Indonesia dan Amerika Serikat karena sebagai pebisnis Donald Trump itu bukan seorang yang ideolog dan juga akan menjadi seorang yang pragmatis dan tidak akan milih-milih kliennya karena dia adalah seorang pengusaha. Dan opini Luhut Panjaitan ini sudah direspons oleh sebagian tokoh termasuk tokoh umat Muslim Indonesia di Amerika Serikat yaitu Imam New York Syamsi Ali yang menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak mempertimbangkan kenyataan bahwa Indonesia ini umat Muslim terbesar di dunia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dan apabila Donald Trump ini tidak menyesuaikan sikapnya terhadap umat Muslim di Amerika nanti dan juga di dunia, maka ini merupakan satu hal yang akan mengganggu hubungan Amerika Serikat dan Indonesia. Namun kita lihat bagaimana nanti retorika dan kebijakan apakah sama, dan kita juga tahu bahwa dalam inaugurasi kali ini ada sejumlah tokoh Indonesia yang hadir sebagai undangan, salah satunya adalah pengusaha dan politisi Haritanu yang juga merupakan bisnis partner atau mitra bisnis Trump Organization terkait dengan sejumlah investasinya di Indonesia termasuk di Jawa Barat dan Bali. Baik, Patsy Widakuswara dari Voice of America. Dan terima kasih juga buat Yandri Subakti ya di sebelumnya atas paparan ataupun laporan langsung dari jelang ajang pelantikan atau pengambilan sumpah Presiden Amerika Serikat. Baik.